Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Sakina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas. Sebelum masuk ke dalam pengujiannya, kita harus mengetahui konsep dasarnya terlebih dahulu. Nah, jadi uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data peneliti dari responden. Selanjutnya, data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Nah, selanjutnya uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket kuesioner tersebut dapat dihandalkan meskipun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket kuesioner yang sama dengan waktu yang berbeda. Nah, uji reliabilitas dilakukan setelah item soal pada kuesioner dinyatakan valid, dan angket kuesioner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah, langsung saja teman-teman kita masuk ke dalam program SPSS-nya. Di sini kelompok kami menggunakan SPSS versi 23 dan kelompok kami mengambil data dari penyebaran angket kuesioner kepada 30 responder dengan 7 item soal pernyataan. Nah, jadi di dalam kuesioner ini kelompok kami menggunakan penilaian skala Likert, yaitu nilai 1 sampai 5. Nah, langsung saja yang pertama kita menganalisis data yang pertama, yaitu melakukan uji validitas data. Dengan cara kita pilih menu analis, lalu kita pilih correlate, selanjutnya pilih disparate. Nah, di sini sudah muncul kotak dialognya, dan selanjutnya kita pindahkan seluruh item dari skor total dalam kolom sebelah kanan atau ke kolom variabel. Selanjutnya kita pencet OK. Nah, selanjutnya sudah muncul output SPSS yang lebih tepatnya output uji validitas persen. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan interpretasi outputnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji validitas. Di sini kriteria pengujiannya menggunakan nilai signifikansi atau nilai p-value. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan valid. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, berkesimpulan tidak valid. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua masih bingung kenapa saya hanya menggunakan nilai signifikansi untuk mengetahui apakah item pernyataan di kuesioner tersebut valid atau tidak. Kenapa tidak melakukan perbandingan antara nilai R hitung dengan nilai R tabel? Nah, ini menurut saya pribadi ya kawan-kawan semua, perbandingan nilai R hitung dan R tabel dilakukan ketika nilai signifikansi tepat di angka 0,05, dan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item penyataan tersebut sudah valid. Nah, selanjutnya saya akan melakukan interpretasi output uji validitas. Untuk item yang pertama, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,041, nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item soal yang pertama sudah valid. Selanjutnya untuk item yang kedua, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000, nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa item kedua sudah valid. Dan selanjutnya untuk item ketiga sampai item ketujuh, memilih nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item 1 sampai item ketujuh sudah valid. Selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas. Caranya kita tekan menu analyze, lalu pilih reliability analysis. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan. Masukkan item 1 sampai item 7
ke tabel di sebelahnya. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji reliabilitas. Pada output ini, teman-teman semua bisa fokus pada tabel reliability statistik. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi output uji reliabilitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji reliabilitas. Menurut Imam Ghazali, variabel dikatakan reliable apabila nilai kerombak alfa lebih besar dari 0,70. Nah, di sini nilai kerombak alfa yang didapat sebesar 0,732. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70. Nah, yang artinya variabel yang digunakan dalam penelitian sudah reliable, maka bisa lanjut ke uji asumsi klasik.